Shalom. Aku senang bisa bertatap muka dengan kalian lagi. Rindu kalian. Semoga semuanya dalam keadaan yang baik dan dalam keadaan yang sehat ya. Kita sama-sama berdoa ya guys. Semoga situasi dan kondisi saat ini lekas membaik dan kita bisa bersama-sama berkumpul lagi di gereja untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, kita akan memulai ibadah perenungan kita pada siang hari ini. Untuk itu, kita persiapkan diri kita. Yang pertama, kalian harus pastikan kalau kalian sudah mandi ya guys. Masa iya menghadap Tuhan kita nggak wangi, nggak fresh? Sama pacar kalian aja kalian mesti wangi dan fresh kan? Nah, yang kedua, kalian persiapkan alat-alat ibadah yang akan kalian gunakan. Yang pertama, tentunya harus siapkan Alkitab dong. Kemudian, kalian persiapkan laptop atau gadget kalian yang bisa kalian gunakan untuk membuka video ini. Nah, setelah itu, ketika semuanya sudah selesai, kalian pilih tempat di mana kalian bisa melakukan ibadah perenungan ini. Tentunya tempat di mana kalian tidak terusik oleh orang lain atau mungkin terganggu dengan suara-suara yang lain. Jadi kalian bisa ikut ibadah ini dengan fokus. Dan yang terakhir, kita persiapkan diri kita, persiapkan hati kita, persiapkan pikiran kita untuk fokus ibadah kepada Tuhan. Gitu ya. Selamat ibadah. Halo teman-teman Teruna, sekarang kita akan membacakan firman Tuhan untuk hari ini. Sebelum kita membacakan firman Tuhan hari ini, mari kita satu dalam doa terlebih dahulu ya. Kalian akan pimpin doa ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sahabat kami, anak-anak Teruna, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami hidup di hari ini dan boleh beribadah di hari ini Tuhan. Tuhan Yesus memberkati sekarang yang kami akan membaca firman-Mu. Kiranya firman ini boleh menjadi garam dan terang bagi kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu menjamah hati dan pikiran setiap kami yang mendengarkan dan merenungkan firman ini. Berkati nanti hamba-Mu yang akan menyampaikan firman dan menjelaskannya ya Tuhan, agar dapat diberikan Roh Kudus-Mu dan dapat menyampaikannya sesuai dengan seturut kehendak-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, ini dalam permohonan kami, ampunkan dosa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, kita akan membacakan firman Tuhan kita pagi hari ini terambil dalam kitab Perjanjian Lama. Kitab Perjanjian Lama yaitu kitab Keluaran pasalnya yang ke-7. Keluaran pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-13. Teman-teman sudah dapatkah? Oke, kalian akan membacakan perikopnya dan kemudian akan membacakan ayat selanjutnya. Teman-teman di rumah mengikuti ya. Musa menghadap Firaun. Ayatnya yang ke-7. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun. Maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya. Maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Pada hari ini, pembacaan firman Tuhan kita mengenai Musa menghadap Firaun. Dan tema kita pada hari ini yaitu adalah Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Musa menghadap Firaun ini tidak sendirian, tetapi dia ditemani oleh Harun.
Di sini Tuhan mengutus Musa dan Harun untuk membebaskan orang-orang rakyat Israel yang ada di tanah Mesir, yang dimana mereka mengalami perbudakan, mereka menderita. Nah, di sini pada pembacaan kita di sini, Keisha akan memulai dari bagaimana kebijakan seorang raja yang pada saat itu yang menyalahgunakan kekuasaannya sehingga rakyat-rakyat Israel yang ada di tanah Mesir ini mereka dieksploitasi, maksudnya mereka dijadikan budak untuk kerja paksa. Nah, di sini orang-orang Israel ketika mereka menderita, mereka meminta pertolongan kepada Tuhan. Ini pergumulan orang-orang Israel. Ketika mereka menderita, mereka membutuhkan pembebasan, mereka meminta pertolongan kepada Tuhan. Mereka memohon kepada Tuhan dengan berdoa. Nah, kemudian ketika rakyat Israel ini berdoa memohon pertolongan, Tuhan mengutus 2 orang, yaitu ada Musa dan Harun untuk membebaskan rakyat Israel dari perbudakan. Akan tetapi ketika Musa dan Harun ini pergi ke tanah Mesir, ketika mereka bertemu dengan Firaun, ketika mereka meminta untuk Firaun membebaskan rakyat Israel ini, Firaun ini nggak mau, mereka nggak langsung yaudah aku bebasin, tidak langsung begitu. Nah, dari situlah Musa dan Harun mengeluarkan satu tongkat, dan tongkat itu ketika dilemparkan dia akan berubah menjadi bukan sebuah tetapi seekor ular. Nah, di sini Tuhan tuh nggak mengutus Musa dan Harun tidak begitu aja, tetapi Tuhan mengutus mereka dengan melengkapi mereka dengan tongkat yang bisa berubah menjadi ular itu. Ketika tongkat itu dilemparkan, ya kan, ketika tongkat itu dilemparkan oleh Musa dan Harun, ketika dilemparkan tongkat itu berubah menjadi ular, dan di situ bukannya Firaun malah melembutkan hati, bukannya malah oke, aku bebaskan, tetapi malah di sini Firaun berkeras hati. Dia berkeras hati, dia tetap nggak mau membebaskan orang-orang Israel. Bahkan di sini Firaun memanggil ahli-ahli sihir ataupun ahli-ahli Mesir di sini untuk supaya juga melakukan mukjizat yang sama seperti apa yang dilakukan oleh Musa dan Harun, yaitu melemparkan tongkat yang bisa berubah jadi seekor ular itu. Akan tetapi ketika mereka bisa membuat mukjizat yang sama, tapi mereka ini malah tongkat-tongkat ahli-ahli Mesir ini dimakan oleh tongkat Harun dan Musa. Nah, dari sinilah akhirnya Firaun merasakan bahwa wow, ini kuasanya Tuhan. Ada kuasa Tuhan ketika Firaun melihat sendiri ada kuasa Tuhan, ketika Tuhan bekerja di atasnya. Nah, dari sinilah kemudian rakyat Israel dibebaskan. Oke, dari sini kita semua mengerti ya. Nah, itu pergumulan orang-orang Israel tadi yang Kak Eci bilang, di mana mereka membutuhkan pembebasan, membutuhkan pembebasan untuk mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, dari sini kita juga mengalami satu pergumulan, yaitu adalah dimana kita saat ini sedang mengalami pergumulan di pandemi COVID, ya kan, virus-virus corona yang cepat banget nyebarnya, nularnya pun juga cepat, sehingga kita di sini gak cuman kita rakyat Indonesia, tapi di seluruh dunia pun juga mereka harus punya kebijakan untuk stay di rumah aja. Nah, di sini ketika kita stay di rumah aja, pasti kita merasakan, oh aku bosen nih kak, gak enak. Pasti ada adik-adik juga yang ada yang ngerasa bosen, ada yang ngerasa gak bosan. Tetapi ketika kita bosen, gimana coba caranya kita menghilangkan rasa bosan itu? Nah, ketika Musa dan Harun punya panggilan untuk membebaskan rakyat Israel, di sini kita juga punya panggilan sebagai seorang anak, sebagai seorang cucu, sebagai seorang teruna, sebagai seorang kakak ataupun sebagai seorang adik, yang dimana kita juga punya panggilan ketika kita berada di rumah. Ketika kita berada di rumah itu kita mungkin bisa lebih banyak mempunyai panggilan untuk lebih banyak meluangkan waktu bersama dengan orang tua, bersama dengan adik-adik ataupun bersama dengan kakak-kakak kalian. Nah,
Di sini Kak Eci pun juga ingin mengatakan bahwa kita meskipun berada di rumah, meskipun kita mungkin merasa bosan, kita jangan melihat dari sisi satu itu aja. Oh, aku bosan nih gara-gara corona, aku jadi di rumah terus, aku bosan, aku nggak bisa nongkrong, aku nggak bisa keluar, nggak bisa ketawa ketiwi bareng teman-teman sekolah, teman-teman PT, aku nggak bisa nongkrong di burjo dan lain sebagainya. Tetapi cobalah adik-adik dan teman-teman lainnya melihat dari satu sisi lain. Lihat cara Tuhan bekerja bagi kalian ketika kalian meskipun kita berada di rumah, itu Tuhan tuh nggak mungkin cuman kita yaudah deh kamu diem aja deh di rumah ngapain gitu. Kita pasti tuh disiapkan oleh Tuhan ketika kita di rumah. Oh, mungkin ada pergumulan kita bersama dengan keluarga, ada satu pergumulan kita bersama dengan keluarga, sehingga ketika kita berada di dalam satu rumah bersama berkumpul dengan keluarga, malah permasalahan ataupun pergumulan itu malah lebih cepat selesai. Misalnya kayak begini, ada satu keluarga yang mungkin sedang cuek-cuekan atau mereka nggak saling akrab lah, tetapi ketika di dalam satu rumah secara terus menerus setiap hari ketemu, ya kan, malah di situ membuat hubungannya mereka menjadi lebih dekat. Nah, disinilah adik-adik, ketika sejenak kalian dibebaskan atau dikeluarkan, bukan cuman adik-adik tapi kita semua, kita dikeluarkan dari dunia kita dulu, dari dunia nongkrong, dari dunia kerja, dunia main dan lain sebagainya. Di sini Tuhan itu mempersiapkan kita, membantu kita untuk udah kamu di rumah aja. Ketika kita di rumah, pakailah momen itu dimana kita memakai momen itu bersama dengan keluarga. Pasti ada waktu-waktu yang teman-teman pakai juga untuk melakukan kegiatan bersama dengan keluarga. Bahkan ketika kita berada di rumah pun kita malah lebih mengalami pengalaman-pengalaman rohani yang mungkin kita, oh aku lebih seringnya di rumah jadi sering saat teduh, atau mungkin aku lebih sering bantuin mama, sering bantuin papa, atau lebih sering masak, ya kan, bersih-bersih rumah. Nah, dari hal-hal kecil sebenarnya, dari hal-hal kecil itu kita bisa melihat, oh cara Tuhan itu telah membentuk aku supaya aku nih lebih dekat loh dengan keluarga, supaya aku nih lebih mandiri loh, lebih peduli loh dengan adikku, aku lebih mengenal adikku atau lebih mengenal kakakku dan lain sebagainya. Jadi adik-adik, marilah kita melihat, yang pertama pergumulan kita saat ini memang corona, maka dari itu kita harus tetap berdoa, memohon pertolongan Tuhan supaya corona ini cepat berlalu. Dan yang kedua adalah dengan adanya kita tetap di rumah aja, itu bukan berarti kita merasa kita terkurung, malah dari situ kita dibuat Tuhan dengan cara Tuhan supaya kita bisa membangun suatu hubungan dengan keluarga. Ada banyak momen yang kita bisa bangun bersama dengan keluarga. Karena momen terpenting dan harta paling terpenting itu adalah keluarga. Renungan hari ini sekian, Tuhan memberkati. Ya adik-adik, karena kita tadi udah merenungkan bersama, marilah kita berdoa, marilah kita bersaat teduh bersama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ya Bapa untuk perenungan firman Tuhan pada hari ini, di mana Engkau mengajarkan kami untuk lebih menyadari dan lebih memahami bagaimana cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ajari kami Tuhan untuk lebih peka terhadap Engkau dan terhadap setiap apa yang Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Kami tahu Bapa, karena apa yang telah Engkau lakukan itu akan selalu baik bagi kami. Biarkanlah firman Tuhan hari ini boleh tersimpan di dalam hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami juga boleh melakukan dan menjalankan firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Ya Tuhan, hari ini kami juga mau berdoa untuk keluarga kami, untuk secara diri kami pribadi. Kiranya Engkau tetap selalu menyertai dan memberkati kami dimanapun kami berada, kemanapun langkah kaki kami melangkah. Tuhan kiranya tetap selalu memberkati dan menyertai kami. Kiranya damai sejahtera Tuhan selalu melingkupi dan selalu ada di dalam kehidupan kami hari lepas hari, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Halo teman-teman semua, gimana nih tadi firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kak Eci? Menarik bukan? Tentunya menarik dong. Nah, sekarang saatnya kita untuk beraktivitas. Jadi aktivitas kita di hari ini itu berjudul My Weekly Family Moment, di mana nantinya kakak Layan akan men-share
template-template yang menarik bagi teman-teman semua. Dan tentunya bukan hanya teman-teman, tetapi juga kakak layan dapat berpartisipasi dalam aktivitas kita kali ini. Jadi teman-teman, aktivitas ini akan berlangsung selama 1 minggu. Dan setiap hari akan di-share template yang menarik. Dan tentunya dengan pertanyaan yang berbeda. Sehingga teman-teman dapat mengisi setiap template itu sesuai dengan yang teman-teman alami setiap harinya. Dan tentunya pertanyaan ini masih berkaitan dengan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kak Eci. Dan manfaat dalam aktivitas kita saat ini, di mana kita memahami cara Tuhan bekerja di dalam keluarga kita. Nah, cara apa sih dan keajaiban apa yang kita dapatkan dalam keluarga kita? Tentunya teman-teman akan lebih memahami ketika teman-teman telah mendengar firman Tuhan dan teman-teman melihat sendiri dalam keluarga teman-teman. So, jangan lupa teman-teman untuk isi setiap template nantinya, dan jangan lupa juga untuk tag IG atau Instagram PT Taman Sari Salatiga. Jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lain. Oke teman-teman, terima kasih. Tiba saatnya kita berada di akhir renungan online pada hari ini. Kiranya apa yang telah kita renungkan bersama-sama dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Stay safe buat kita semua yang berada di rumah aja. Tetap semangat dan jangan lupa bahwa minggu depan akan ada lagi renungan daring pada jam yang sama, yaitu jam 11. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.